Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 5 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 1 ayat 6 sampai 12. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria
yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidupku dalam Kristus. Bertempat di pusat siarah Bunda Hati Kudus Issoudun, Prancis, pada bulan November tahun 2019 lalu, seorang pastor yang bernama Pastor Alfred Bours MSc memberi sebuah konferensi mengenai hidup kekal. Dia menampilkan sebuah hasil penelitian. Menurut jajak pendapat TNI Sofres atau Logika, pada 1 dekade silam, hanya 1 dari 10 orang Prancis yang percaya akan kebangkitan. Untuk pertanyaan, apa yang ada setelah kematian? Hanya 10% orang Prancis yang menjawab kebangkitan orang mati. 7% reinkarnasi di bumi dalam kehidupan yang lain. 33% menjawab sesuatu, tetapi mereka tidak tahu cara mendefinisikan. Dan 43% tidak ada apa-apa setelah kematian. Saudaraku terkasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus tentu percaya kepada ajarannya, termasuk ajaran mengenai kehidupan yang kekal. Kita tahu bahwa segala sesuatu tidak berakhir dengan kehidupan duniawi. Kita berharap dan di atas semua itu, kita mencari cara hidup yang akan membuat kita abadi. Berapa banyak film, berapa banyak buku yang telah ditulis tentang pokok ini? Bahkan mereka yang menyebut diri orang-orang kafir mencari kebahagiaan yang tidak akan pernah berakhir. Jalan untuk kehidupan yang kekal tidak lain adalah kasih. Tidak mungkin bagi manusia untuk hidup tanpa cinta. Jangan biarkan cinta kita berubah menjadi cinta yang kering yang diarahkan pada diri kita sendiri. Marilah kita mengasihi sesama kita seperti Kristus mengasihi kita. Kita dapat memulai hari ini untuk menjalankan perintah kasih-Nya. Untuk ini, janganlah menunggu seseorang mengetuk pintu kita, tetapi tinggalkan kenyamanan kita. Jadilah orang Kristen sejati, pria dan wanita yang secara aktif berusaha untuk membawa kasih Yesus kepada sesama di sekitar kita. Mengasihi saudara-saudara kita harus diwujudkan dalam tindakan pelayanan dan kerasulan yang konkret yang melampaui sekedar niat baik belaka. Semoga demikian. Amin.